memilih untuk arah belakang tapi damage terlalu besar dan kening. Rian pun hilang. Dua tidak bisa lagi dibendung damage-nya. Ditukar dengan seorang Wan dan Amada di Ponti ini yang juga harus hilang sepertinya. Mau kemana? Oh, sedikit miscalculation tapi ternyata masih bisa ditahan oleh seorang Sans dengan basic attack terakhirnya. Yes, itu luar biasa dari Sans tadi. Dia langsung melihat masa depan. Dia phantom execution ke belakang dan memang benar. One-nya langsung kembali ke sana juga. Ini visioner banget dari Sans ya, tadi pas banget. Tapi untuk space dari turtle-nya terbuka dengan begitu bebas. Bisakah dari Versing untuk mendapatkan satu turtle ini karena Kiboy mulai mendekat ke bagian depan dan masih bisa selamat untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Sudah pasti bisa diamankan, tidak ada kontes dengan retribution yang sangat-sangat pasti dari seorang Versing. Setidaknya gold mereka lagi dan lagi mencoba untuk mengejar. Udah perbedaan tidak terlalu jauh di 800 gold saja membuat EVOS Legends harusnya memiliki power dobrak yang cukup adil. Oke, karena tadi ada sedikit over aggression gak sih di bottom lane dari Onyx Esports sendiri. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk vote player favorit kalian di snack video dan kalian berkesempatan untuk mendapatkan skin-skin spesial. Tapi over aggression yang di arah bottom lane, bahkan yang niatnya mereka mau tuker 1 untuk 1 tapi malah 2 untuk 1, masih tidak adil. Melihat rotasi yang dilakukan oleh seorang Versing ini tandanya mereka dari tim EVOS Legends nggak mau mancing war sampai One jadi. Mereka butuh waktu seorang One anak dari Ponti ini untuk settle dan kuat untuk melakukan team fight. Oke, di bawah. Wow. Satu lagi Tondol dengan Phantom Execution. Untungnya ada Guiding Wind juga yang mengejar ataupun memancing hingga memanggil. Kenceng banget loh tadi itu. Bukan masalah kenceng atau tidak, itu namanya memancing maut, bermain dengan maut. Tapi ternyata sayang sekali Dewi Fortuna masih menyelamatkan dia. One by one situation di arah top lane. Bus memasakkan keadaan tapi Drian is coming. Ada entropy, super position dan udah ada kekeran dari seorang RKT. Dewi mencoba untuk memberikan tapi ternyata One dan Amada di Ponti di arah bottom lane terambil, terpick off. Sepertinya mereka akan coba komin, nampung tiba dan Bus. Lihat, tanaman benda tumbuh menuju karena seorang Versing kabur. Apapun yang terjadi di depan sana bersama dengan RKT dan terangkat. Bus berhasil ditumbangkan tapi ternyata Clover menghilangkan semua damage yang diberikan kepada seorang Bus membuat dia harus tidak berdaya untuk kali ini. Anti-match yang kali bakal dikejar. Sans mencoba untuk lebih tapi Phantom Execution-nya tidak sampai. 3 player tersisa dari EVOS Legends. Sementara itu pemain dari Onyx mereka sangat lancar untuk menjalankan aksi-aksinya again and again. Tadi seperti ada off opposition yang dilakukan ya, hingga membuat sepertinya ada sebuah setup yang cukup gagal. Namun dengan Emo Vendor menarik satu monster jungle walaupun tidak dengan Sansnya sekaligus. Oh, Lord terbuka dengan sangat gagah di depan sana. Selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Dan kali ini tim Onyx Esports untuk item bersama dengan EVOS Legends yang kita bisa bilang One sudah kuat sekali. One ya Golden Staff Demon Hunter Sword tapi disandingkan mungkin dengan Lancelot atau mungkin dengan Nathan sendiri. Ada Wind of Nature diamankan oleh Drian. Jadi ya sekalipun ada Blazing Duet dia akan bisa menghindari damage tersebut. Dan Lancelot ini luar biasa sih. X Endless Battle bahkan menuju ke Blade of Despair. Bisa dapetin semuanya dan kita lihat bagaimana kelincahan dari seorang Sans tadi. Oke, ini tandanya dari seorang Drian OTW ke arah Brute Force kemungkinan besar membuat para pemain dari tim EVOS Legends harusnya tahu backline dari tim Onyx bisa dia amankan. Mereka bisa percaya diri terhadap seorang One karena depannya ada Clover. Boots aja nggak bisa nahan damage yang diberikan terhadap seorang Clover karena kita lihat dengan Warrior Boots yang bukan dengan Tough Boots dan bahkan tidak ada item defensifnya. Melihat kemana dari tim Onyx Esports, mereka udah bakal coba untuk mendapatkan satu buah rotor format di pas dengan second gitu karena seorang Versing bakal coba dipaksa di komen begitu saja. Drian bakal bisa diamankan oleh seorang Sans. Versing tertangkap dan di sini muncul objektif game karena belakang RKT gak boleh pulang menjadi goyang dan Blazing Duet 15 miliar mencoba mendapatkan satu hilang tapi Butis kami mencoba untuk memberikan satu buah defensif dan hilang juga. One versus everybody. Bus menjadi pilihan gak bisa dibendung, dikocek begitu saja tapi sayang sekali triple kill dan One must down. Wow, One hampir aja merubah situasi dan kondisi yang diterima oleh EVOS Legends. Tapi mendadak untuk Sansnya pun hadir memberikan bantuan kepada Boots-nya. Boots begitu sulit untuk ditembus hingga untuk kali ini wipe out pun tercipta. Bukan hanya itu aja, kalau nggak ada Sans itu bakal hilang 3 orang di arah top lane sana, ter-outplay. Ya dari Sans ketika kita melihat terlalu terfokus mungkin untuk ke arah dari Boots-nya, dia ngebersihin semua pemain-pemain lain dari EVOS Legends baru dia kebantu rekannya tadi. Dan ada Windtalker. Untuk Sun sekarang akan ada extra movement speed juga dan bahkan untuk attack. Niat ngejar seorang One. Dan ini dia Samsung Battle Emo Challenge. Lihat, jangan lupa stiker.
Lucu banget suaranya. Makasih. Baiklah, bukan. Suara yang ada di stiker itu bukan suara Oji ya. Oke, maaf. Baiklah, lanjut lagi. Coba lihat, ada yang bersembunyi di dalam rerumputan. Ada Keyboy dan juga cewek bersiap untuk menanti kehadiran dari pemain EVOS Legend. Dan juga dari Lancelotnya masih farming. Ada Purple Buff yang dimiliki oleh cewek juga. Dia akan membuat satu permainan ataupun satu satu hal yang sangat-sangat menyakitkan sekali karena mereka punya cooldown, mereka punya mana lewat Purple Buff yang udah berhasil didapatkan juga oleh Lilia. Dan bahkan kali ini diinformasikan di Living by Mandiri udah ada 2 orang yang sangat penting di kedua belah tim, Sans dan Wan, yang bahkan satu sama lain itu bisa berbeda tugasnya. Wan ditugaskan untuk backline Onyx Esports. Sedangkan Sans untuk seorang Wan. Bahkan sampai dikejar Windtalker, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Nih, udak ngomong Wawa. Ya, keunggulan dari Sun selain daripada goldnya, dia unggul XP level 15 maksimal udah sekarang. Jadi secara atributnya juga pastinya udah sangat maksimal. Dan ya kita tahu bagaimana licinnya lah untuk Sun sendiri. Dan siapa yang bisa menangkap Sun sekarang, terkecuali daripada anti-match kalau memang kena untuk downrunnya ataupun I'm offended-nya. Bahkan untuk kali ini dari tim Onyx, mereka lebih menyusuri dari jungle sedikit demi sedikit. Jungle dari tim EVOS Legends akan diprioritaskan untuk seorang Onyx Esports. Sedangkan dari tim Onyx Esports sendiri, dia bakal memprioritaskan untuk seorang Drian, Mbak Pulung. Oke, baik, berarti Driannya akan langsung di babysit juga untuk 5 menit ini ya, agar bisa memancing ataupun memacu juga dari sisi level, gold dan juga item yang dimiliki oleh Drian dengan Nathan yang dia gunakan tapi anti match. Perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi korban dan tapi terkaget terheran-heran ada Nathan di dalam sana. Dia nggak bisa terlalu depan seperti itu. Ini akan sedikit berbeda. Anti match walaupun menggunakan Ruby, dia butuh minion yang banyak untuk sustain dari tim fight yang cukup berbahaya seperti ini. Meskipun ada Rex sekalipun, itu akan menjadi sedikit kerugian. Kenapa? Karena harusnya Rex berada di tubuh dari seorang Wan, bukan di anti-match untuk mendefend tim fight yang ada di depan mata. Oke, ini dia posisi dari anti-match udah ketahuan juga di bagian tengah. Tapi untuk Versik sendiri juga masih bersembunyi. Coba kita lihat dari kamera drone, terlihat dari tiap posisi player yang ada di Land of Down. Lihat di topnya seru banget. Ya. Sans dengan bootsnya masih berusaha untuk mencari celah karena di depan mereka ada Wan. Mereka ingin mengincar Wan, tapi mereka juga tahu dalam smoke pasti ada satu hero lain yang mereka gak tahu siapa. Dan itu adalah Lunox. Wan butuh WoE. Udah jadi. Atau enggak? WoE udah jadi. Misalnya WoE cooldown, Wan butuh Winter. Oke. Oke. Tapi Wanda seperti untuk kali ini udah ada Angel yang masuk ke dalam tubuhnya. Udah ada lagi satu blazing duet. Sakit banget tapi darahnya juga langsung terkuras habis. Masih bisa kaburkan dia karena udah ada pasif yang berhasil dia dapatkan. Oh my god, blazing duet yang mahal dari seorang Wan. Nanti melihat seorang Drian masih mau lebih. Boot di depan sana. Boot menset pribadi dan setelah diberikan terlalu besar, cewek nggak bisa membantu. Boot mencoba dihajar dengan satu buah darah kedindak. Hilang. 2 hilang. Sans masih coba untuk bertahan. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka membalikan keadaan. 3 orang hilang menuju ke arah 4. Ultimate akan menjadi orang keempat dan Unmofended membuat cewek tertahan. Tapi ternyata Cyclone Deagle dan Guiding One save the day membuat Clover harus dilantang. Wipe out. Onyx Esports berhasil meratakan EVOS Legends di arah top lane. Ini bencana. 2 game, 2 Winter, perubah situasi dan kondisi. Winter dan Winter Trenjan. Ya, dan juga Guiding Wind tadi menyelamatkan sebenarnya Keyboy. Gila. Itu menyelamatkan banget, ngasih shield, ngasih ada extra shield juga. Presisi banget dari Onyx Esports ya. Itulah yang dilakukan Profesor KB setiap hari di rumah. Menggendong-gendong temennya. Bedanya kalau di sini Matildanya temennya jago-jago carry-nya. Kalau di rumah carry-nya pada keok opung. Oke, dan mari kita lihat secara detail apa saja yang terjadi. Lihat bagaimana ketika ada gerakan yang dilakukan oleh Keyboy. Dia memberikan tambahan sedikit Winter juga bahkan ada untuk cewek. Dan itu dia satu momen yang cukup tipis tadi. 2 kali terjadi. Game pertama dan juga di game yang kedua. Ini kacau sekali Winternya loh. Tapi Versik di bawah juga tadi mencoba untuk melindungi ataupun menghilangkan satu wave minion. Hanya saja Sans coba di dalam rumputan dengan satu puncher mungkin dia bisa mendapatkan oleh ke arah Versik langsung ke area depan dengan satu wave minion yang begitu banyak, gede-gede juga gerobaknya. Bukan hanya itu aja, Lord bergerak mengamung. Ini Bitter bakal menjadi pilihan utama. Ultimate di depan sana memberikan sebuah perlindungan dan bahkan keluar dengan Dark Cunning-nya. Cewek menjadi pilihan Guiding White.
masih menjadi sebuah perlindungan utama di balik sakitnya damage dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mampu membendung setidaknya satu wave utama. Bus masih mau lebih, kalian menuju ke arah belakang. Antaman mendasul tapi ternyata tidak. Versi akan menjadi pilihan, harus hilang begitu saja. Anti-Match di depan sana mencoba untuk mempertahankan diri, tapi ternyata petrify-nya dari seorang Bus yang berhasil menemukan seorang Anti-Match. Di sisi lain Rian mencoba untuk bertahan, harus hilang. Dan ini dia blazing duet dari seorang Wan yang berhasil menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Blazing duet 15 miliar Israel. Bekerja sama dengan Clover, Billion of Order-nya mengusir mundur pemain dari Onyx. Coba lihat, ada 3 korban di area pertempuran di arah Pestaran yang dimiliki oleh EVOS Legends. Harus set up ulang lagi, harus tahu bagaimana cara bisa menembus ke arah pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legends, Om Wawa. Yes, dan memang reset tapi 2 inhibitor diamankan oleh Onyx Esports. Dan ini nggak boleh terlalu terjadi terburu-buru juga karena Onyx Esports kalau mereka berusaha untuk langsung melakukan end terhadap permainan EVOS Legends, mereka masih punya sesi dari defense yang masih ada One di sana, dan selama One tidak ditumbangkan, Blazing Duet akan bisa masuk untuk memberikan satu buah damage yang sangat besar sekali. Wan, lihat, mencoba untuk mengamuk anak Wan kali ini. Lihat anak Ma Anak dari Ma. Ponti, bukan anak Wan. Wan Belum ada anak. iya, lupa. Wan anak Ma dari Ponti maksudnya. Mengamuk. Dan kali ini real time win probability masih dipegang Onyx, Opung Wawa. Iya. Memang mereka pegang karena mereka lagi dapatin inhibitor nih. Tapi EVOS Legends kalau pelan dan pasti mereka dapatin momentum lah. Setidaknya seperti mereka memulangkan atau memecahkan celengan dari Sun sendiri. Ini akan sangat bagus sekali bagi EVOS Legends. Satu kali saja mereka menang team fight, situasi masih akan bisa berbalik. Dan itulah new era kita yang sekarang. Apalagi masuk ke menit ke-20 ke atas, siapa yang macro management itemnya lebih bagus. Oke, kalau itu, ini bisa kita bilang Sans udah nggak bisa sembarangan terhadap seorang Wan. Ini Wan tuh mancing. Kenapa? Dengan adanya pancingan tersebut membuat seorang Sans masuk dan bahkan RKT datang. Dibalikan keadaannya dengan Blazing Duet, bahkan Wan bisa meratakan siapapun. Ratatatata. Iwan datang. Ratatatata. Bisa begitu. Malah nyanyi coba temen aing, ya ampun. Ini kembali drop dari sisi apa ya, tensi permainan ya. Mereka semua hanya setup lagi dan ini dia itemnya, Om Wawa. Ya, semakin late game pastinya Onyx Esports mereka jauh lebih tertekan karena mereka harus mengandalkan Lancelot nanti untuk bisa maju ke garis depan. Tapi at least sekarang mereka sudah punya Nathan, mereka masih ada Yuzhong juga. Sedangkan EVOS Legends Splitting Time diamankan, Ice Queen One, ada Glowing One juga, damage sudah diamankan kembali oleh Reknya. Dan Lunox tadi memang memberikan efek yang luar biasa sakit ya untuk Lunox-nya. Lunox-nya sih Clover nggak bendung banget. Nih ya, Boots sekalipun di depan sana, di burst dia, Please, padahal dia tuh manggil namanya sendiri. Peace gitu. Sakit banget deh mereka. Itu coba lihat itemnya. Itu udah item jahat semua loh isinya. Itu itemnya apa? Penetration. Bener. Itu tembus sampai ke tulang. Kalau misalnya kata Pamungkias, to the bone. To the bone banget sih itu, sampai ke sumsum paling dalam. Tapi sekarang di bagian atas sana wave minionnya dikirim tanpa adanya penjagaan. Hanya saja Versik sudah mulai bergerak ke arah top lane sana untuk segera menghilangkan. Berarti ada setup lagi di arah yang berbeda. Coba lihat pemain Onyx dengan mulai mendekat satu persatu. Lancelotnya 5 player lama tapi perlahan tapi pasti mereka mulai berkumpul di area dari Lordnya. Tapi Kiboy itu tadi menunjukkan mukanya loh. Anti-match bakal coba dilihat, digeser begitu saja. Kiboy nggak pakai Assalamualaikum, langsung membuat anti-match mengamuk. Bahkan Lord bakal coba dicuri, bakal coba diamanin. Saat Kringle telah dikeluarkan, sana akan menjadi pilihan utama. Anti-match hantaman pada tubuh ban. Ternyata One Blazing Duet 15 miliar langsung memperoleh ke backline. Bermain dari tim Onyx Esports membuat lihat flicker ke arah belakang. One mencoba untuk bertahan Immortality, tapi ternyata JW Winter saja nggak bisa membuat One harus tumbang. One dan nama dari Fontini membuat EVOS Legends bakal mendapatkan keuntungan 2 poin hilang, Opung Wawa. Oke, dan belum bisa maju sebenarnya untuk EVOS Legends. Mereka harus bisa memaksimalkan kondisi yang sekarang. Ketika Lord yang kedua kali ini sudah mulai terbuka juga. Dan ini kalau gak didapetin sih bakal sayang banget. Dan seharusnya EVOS Legends mereka akan mendapatkan Lord kita yang sekarang 3 berhadapan dengan 4 pemain bakal dikontes oleh Boots-nya. Oke, itu dia Boots-nya kembali ada sedikit lagi Espita dan Lordnya berhasil diambil. Mereka harusnya mundur terlebih dahulu, set up ulang bersama-sama ya Ji ya. Kenapa lagi tuh? Mundur parkir teratur, ya Oji ya parkir tadi mundur. ya. Baik, Terus karena kalau dipaksakan, jangankan kehilangan seorang Boots, kehilangan Drian aja itu ngeri. Dan lihat
viewers, record kita sudah berada di 1.100.000 176.000. Angkanya banyak banget ya? 1.175.336. Oh, 1.702.1912. Ini rapat nih gigi gua ngeliat lu ya. Kenapa ya kalau angka saya salah mulu ya? Sabar gue, tapi sebelumnya itu ada 1.721.912 viewers. Pokoknya dari 11 ke 17 pecahkan 2 juta. Pokoknya ramaikan. Ingat ya guys ya, kita pecahkan rekor kembali karena biar nama Sobat Mobile Legends yang terkece tersolid tersorot ke seluruh antero rakyat Indonesia. Benar sekali, dan sekarang ini dia waktunya Lordnya akan mengangkat langsung ketek dan masuk ke dalam dari Bitter Taren. Akankah mereka bisa mendapatkan yang Bitter Taren ini, karena sekarang sedikit lagi HP tersisa dan benar aja berhasil dirobohkan. Tapi musuh depan sana suara diri tadi menemani mencoba untuk memaksa ke arah depan. Oh my god, Clover dan Blazing Duet gak berhasil untuk waduh kali ini. Dibalikan keadaannya, kehilangan 2 player. Para pemain dari tim Olympus Legends kehilangan 2. Dibalikan keadaannya sedikit demi sedikit. Akankah ini menjadi one strike push, karena One masih coba untuk bertahan untuk kabur. Saat masih mau lebih, Petrus ke arah belakang. Tondros yang kali ini miss dengan mirror image, mencoba untuk menggocek Jiwa dan Raga dan hilang. Itipan sana. Tidak ada One, tidak ada T-Max, tidak ada Clover, Persing dan Rank. Hanya mereka berdua yang harus mempertahankan base-nya. Ya ampun, ini dia coba lihat. Ada 4 player dari Onyx yang bersiap untuk masuk ke dalam base turret dari EVOS Legends secara langsung. Ini di atas menit 22. Respawnnya akan sangat lama sekali. Super Season tadi langsung keluarkan begitu aja. Coba lihat Tondrosnya langsung aja mematikan. Karena sekarang Phantom Execution begitu menyakitkan. Udah juga untuk Persingnya. Siapa lagi menahan? Wyvern sudah hampir, tapi Rek untuk kali ini juga nggak bisa menahan. 2-0 untuk Onyx Esports. Good game, well play kali ini untuk tim EVOS Legends dan Onyx Esports. Lagi-lagi memperkuat dirinya, membuktikan dengan kemenangan 2 poin penuh. Oh, yes, Onyx Esports. Pergerakan mereka tadi, mereka menang di early, sempat tertahan oleh EVOS Legends, tapi masuk ke late game-nya. Sekali lagi, Boots membuat dia menjadi salah satu player yang wajib banget untuk bisa diperhitungkan. Ya ampun. Buka masker nggak tuh? Buka masker. Rame banget tuh. Wow. Ya. Ini juga nih gimana Sabar, nih kita ceritanya. bahas dulu. Ini silakan Om Awa. Oh, Iya. silakan. Oke, satu gebrakan tadi sebenarnya yang bagus banget adalah itu